Halo Sobat Rodamania Indonesia. Nah, kali ini di samping saya ada Mbak Vina. Nah, Vina apa Om Vina lah? Om jadi Om dah. Itu Sekarang gimana? aja lah. Soalnya ada yang panggil Om tuh jadinya gimana sih? Aduh, iya itu juga. Saya nggak tahu juga. Mungkin karena apa ya? Lingkungannya di situ om-om semua. Oh gitu. Mungkin om-om semua. Jadi random aja. Om. Pas nengok, maaf. Oh gitu. Akhirnya Sebenarnya, kebiasaan deh. sebenarnya aslinya namanya siapa sih Mbak? Aslinya namanya Vina. Pakai F. Tapi pakai kalau F. orang Sunda bisanya pakai P. P, makanya jadinya Jadi Pina. Pina. Nah, teman saya ini wajah cantik, berhijab, tapi tahu nggak motornya apa? Punya trail CRF 250. Dual sport motornya, Apa? dual sport. Oh, dual sport. Saya aja belum pernah pakai, Mbak. Itu punya sendiri motornya? Alhamdulillah dibeliin. Oh, dibeliin. Iya. Tapi sejak kapan bisa mulai suka motoran itu? Suka motor, SMP udah suka motor. Belajar sendiri atau diajarin? Diajarin sama kakak. Oh, Kak. Dulu motor apa itu? Dulu belajarnya dikasihnya karena memang adanya cuma satu, Erek King. Wah, mantap. Legend banget itu Erek. Pas udah punya SIM, baru dia udah mulai main. Tapi ya masih sekeliling Jabodetabek aja. Susah nggak sih pakai CRF 250? Dengan Mbak yang dengan penampilan seperti ini. Minimalis kali orangnya. Minimalis. Dan motornya gede gitu. Kalau saya nggak dibekalin basic dasar main motor, mengendarai motor, mungkin susah kali ya. Cuman karena belajar juga dari awalnya dikasih tahu cara main motor yang baik, cara ngendarain motor, terutama ini motor kan tinggi banget. Belajar di mana itu? Untuk sekuran saya yang minimalis. Imut bukannya minimalis. Imut. Belajarnya di sirkuit. Di sirkuit di Di mana sirkuit itu? motocross. Dengan di siapa? Pondok Cabe. Pondok Cabe. Namanya dulu itu PPC Pondok Cabe. Dulu coach saya itu namanya Om Darwin. Oh, Om Darwin. Ya, jadi diajarin masuk kelasnya, tapi diajarinnya itu kelas hobi aja. Karena dia pun ngajar pembalap juga kan, dari yang kecil sampai yang dewasa. Makanya tadi aku ngikutin dari belakang gesit banget, set. Lalu ternyata Kayak kancil. pelatihannya udah ini. Sebenarnya dengar kemarin mau masuk ke jurnas tapi nggak jadi. Nggak jadi, karena umurnya. Oh, Iya, udah kebanyakan. Ini tergantung saya pengen pakai yang mana. Kalau CRF 250 Rally ini, karena memang genrenya dual sport, jadi kalau dipakainya cuma di aspal-aspal doang, buat saya sih sayang. Sayang, tidak memakai fitur-fitur yang ada di motor tersebut. Jadinya kalau San Morinya saya nih, saat San Morinya saya tuh ke bukit-bukit, ke desa-desa yang rata-rata tuh jalanannya tuh nggak ada yang mulus. Sukanya nggak berbelok-belok, nggak lurus. Padahal enak loh jalan lurus dan halus gitu. Belum dikasih jalan yang lurus. Tapi ada yang diubah nggak dengan penampilan motornya ini? Karena saya nggak suka modif ya. Maksudnya saya tuh kalau soal motor tuh nggak pinter banget dandanin, nggak suka banget dimodif. Jadi benar-benar standar aja. Paling ditambah aksesoris aja sih, kayak crash bar buat pengaman besi buat di motornya, handguard. Bawahnya platnya agak ditebalin sedikit ya. Jadi Skoknya? Apanya? Skoknya diganti? Shocknya aja sih, iya. shocknya diganti. Kebetulan shock Maaf belibet. CRF yang aslinya itu enak banget. Enak. Basicnya dia kan emang soft banget ya, memang enak banget deh pokoknya. Cuman karena saking terlalu enaknya dan terlalu softnya banget, jadi kalau di jalan-jalan yang nggak bener gitu, jalan yang rusak, dia tuh pantulannya terlalu mantul banget gitu. Jadi
buat saya reboundnya itu terlalu berlebihan. Jadi saya cari yang lumayan agak ngeredam dikit shocknya, tapi tetap masih main. Pernah nggak sih touring sendiri? Dulu sih pernah, paling Pakai CRF ini? dulu pakai apa ya? Pakai motor yang dipinjemin. Enggak. Terus kalau kepleset jatuh, gimana berdirinya? Nah, itu juga tuh ilmu juga tuh. Saya belajar juga dia. tuh ilmu jatuh. Oh, ilmu jatuh. Ilmu jatuh. Terus nanti berdirinya gimana caranya? Benar. Nah, itu akan Siapapun ada tekniknya kan pasti. ya, Nah, siapapun orang yang badannya kecil, badannya besar, kalau misalkan emang nggak tahu tekniknya, itu bakal berat. Dan alhamdulillahnya selama saya juga main yang motor-motor adventure, gimana cara naiknya dengan badan yang terlalu minimalis. Terus juga cara jatuhnya, gimana cara ngebangunin motor ketika saya lagi motoran sendirian ataupun berdua sama temen. Iya. Ya udah belajar tekniknya, diajarin sama beberapa temen yang udah mainnya lama juga, dapat ilmunya juga. Biasanya kadang saya suka share aja sama teman-teman yang biasa lagi ngumpul, nanya, kok lo bisa sih pakai motor setinggi itu ya? Gitu. Pokoknya kaget semua deh. Makanya naikinnya itu teorinya seperti apa? Kalau untuk berdiri. Teorinya untuk naikinnya ya. Ya, naikinnya dan nanti kalau mamanya dia jatuh, berdirinya itu apa perlu bantuan satu orang lagi atau gimana? Kalau teorinya itu ada dua teknik. Yang pertama dengan posisi posisi kita ngangkat motor. Yang kedua pakai tumpuan belakang, tumpuan pinggang. Gitu. Ya kurang lebih ya. Jadi kuda-kudanya tetap ketahanannya itu ada di kaki. Gitu. Bukan kalau pinggul itu cuma sekedar ngedorong aja. Nyender motornya. Ya, untuk tenaga dorong aja. Tapi kekuatannya ada di kaki, di seputar sini nih. Kaki sampai paha. Di lutut ya. Ya, di kuda-kudakan kita ini. Ini shock yang alhamdulillah gratis nih dapat dari Allah. Alhamdulillah. Jadi pergunakan sebaik mungkin shock permanen ini. Tapi tetap pinggang harus kuat juga dong. Ya, tapi kebanyakan orang salah pada nahannya di pinggang. Oh gitu. Makanya banyak yang kena sakit pinggang Encok. lah atau encok lah gitu. Encok. Berpetualang dengan motor trail, tidak pakai muter-muter jalan lurus. Kita balik lagi yang tadi. Pertama apa ya? Indonesia itu banget indah, ya. Buat saya itu Indonesia itu nggak cukup untuk sekali dua kali ke satu tempat ini. Misalkan ke mana Bromo lah ya. Bromo saya udah berapa kali lah main ke sana. Tetap setiap kita ke sana itu ada satu hal yang berbeda di sana. Dan view-nya Indonesia itu ya, kita ngelihat sawah, persawahan, kita lihat kebun teh yang memang suasana di pedesaan. Itu Masya Allah keren banget sih Indonesia. Iya sih. Cuman bisa dilakuinnya dengan motor trail. Karena dengan bobotnya yang kecil, ramping, tenaganya oke, dan perjalanan ke desa-desa itu memang jalannya kan nggak selebar di Jakarta. Iya. Lebih kecil-kecil, masuk-masuk gang-gang kecil. Nah itu bukan gang juga ya, masuk hutan malah. Ada cerita lucu nggak? Atau cerita menyeramkan atau mau masuk jurang gitu? Pernah sih, itu lagi pas rame-rame juga. Jadi kebetulan karena saya posisinya minimalis, kaki saya tak sampai. Saya motor hampir semua nggak ada yang napak. Pakai CRF 150 aja kaki saya nggak napak. Jinjit. Nah itu karena kakinya nggak nyampe, ya udah akhirnya, gitu. Jatuh, masuk ke jurang. Pernah masuk Ke jurang. Berapa meter dulu? Apa ya? Dulu waktu di Citorek. Oh iya. Apa tuh? YouTube-nya Mbak Pinay apa ini? YouTube saya itu Pinay Journey. Pinay Journey. Ya, Kalau nanti ditulis Instagramnya di sini ya. Boleh. Kita tulis di sini.
Dan lihat dan subscribe ya, Pasti. Pinai Journey. Kalau Instagram, Instagramnya itu Morfina Rasya. Morfina Rasya. Tetap carinya Morfina Rasya 91. Kenapa kok Mor belakangnya 91? 91 kebetulan angka favorit. Terus Mor itu ya tambahan aja sih. Tambahan banyak. Mor dan lain-lain. Ada nggak touring berkesan dan touring paling jauh itu di mana? Buat saya itu touring semuanya berkesan. Mau yang di aspal, mau yang di jalan rusak, bahkan sampai nggak ada jalannya juga. Jadi masuk rawa-rawa gitu, yang kita harus gini gesek-gesek alang-alang tinggi. Itu karena apa, nggak ada GPS atau gimana? Pertama pakainya kan emang GPS ya, jadi dalam setiap trip itu ada satu alpha ataupun road captain-nya yang memang dia pakai GPS gitu. Dan lebih akuratnya kan biasanya kita pakai itu yang kalau yang memang pakai sinyal itu suka hilang kan kadang-kadang. Tapi kalau pakai yang model GPS Garmin itu kan kalau nggak ada sinyal pun masih bisa oke. Nah kebetulan lagi nggak bawa itu alat, jadi modal inget aja deh tuh, modal inget oh kesini, masuklah ke jalur yang salah. Ternyata tuh sih yang paling lucu ketika saya kalau main trail, karena itu kan pasti benar-benar kita ngambil jalurnya tuh yang benar-benar single track, yang di situ orang bisa lewat nggak? Bisa, berarti motor trail bisa. Patokannya orang. Oh gitu. Berarti nggak patokan apa? Enggak. Ada motor lewat apa enggak? Patokannya gitu. Udah masuk. Jadi pernah satu waktu saya main ke Gunung Halimun. Jadi namanya itu Halimun Salak. Jadi ada satu trek di sana. Nah jalurnya itu jalur Pamempek namanya. Pamempek. Ya, pernah. Itu pasti teman-teman trail tahu deh. Itu jalur legendaris soalnya. Jadi kalau udah masuk ke sana nggak bisa mundur. Maju aja terus. Oh, gitu. Iya. Berapa Kalau kilo udah itu? masuk dikit, cuma 16 kilo, tapi bisa sampai 2 hari. 16 kilo 2 hari. Ini katanya dikit. Cuma 2 hari mah udah lama. Ada pesan nggak buat teman-teman Roda Mania? Pesannya sih kalau buat saya, kalau kalian pengen main mau serius ataupun gak serius, tetap yang pertama safety gear ya. Safety gear itu wajib. Apalagi kalau kita udah mainnya tuh menjurus ke arah adventure. Protektor, tangan kaki, helm, body protector kalau perlu untuk lebih safety lagi itu wajib. Dan riding gear-nya juga sepatu bootnya harus sampai betis, yang harus nutupin mata kaki itu wajib. Pokoknya itu yang harus pertama. Dan yang kedua belajar teknik. Kita nggak bisa ngikutin satu orang itu karena ya skill masing-masing orang beda-beda. Paling kalau mau kita main aman, kita mau main panjang, ya kita harus belajar dengan orang yang tepat gitu. Dan ingat kata Om Pinai, Om Pinai, Mbak Om Pina. lagi. Oke, tapi ingat jangan lupa subscribe Pinai Journey dan subscribe juga Roda Mania Indonesia. Salam satu aspal.